Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya senantiasa bersukacita karena Anda semua senantiasa bersemangat dalam mencari kehendak Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Lebih dari Pemenang. Tetapi sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan hati yang senantiasa mengucap syukur. Saat kami merenungkan perjalanan iman kami menyadari bahwa seringkali kami lebih fokus pada kemenangan daripada proses penyerahan diri kami. Kami mohon ampun atas segala keangkuhan kami. Bantulah kami untuk melihat bahwa kemenangan sejati adalah saat kami sepenuhnya menyerahkan kehendak kami kepadamu. Kami rindu untuk hidup dalam penyerahan total kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa bahwa menjadi orang Kristen itu mudah? Cukup percaya, berdoa, dan kita akan selalu mengalami kemenangan. Namun realitas kehidupan seringkali berbeda. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang mendasar. Menjadi pengikut Kristus bukanlah sekedar meraih kemenangan, melainkan sebuah perjalanan penyerahan diri yang terus-menerus. Mari kita baca Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku, ayat ini memberikan gambaran yang sangat kuat tentang transformasi rohani yang dialami oleh Rasul Paulus. Sebelumnya ia memiliki banyak pencapaian menurut ukuran dunia, itu sangat membanggakan. Namun setelah bertemu dengan Kristus, ia menyadari bahwa semua pencapaian yang luar biasa menurut ukuran dunia itu tidak ada artinya dibandingkan dengan mengenal Kristus. Beberapa poin penting yang bisa kita renungkan dari Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 ini adalah yang pertama, perubahan perspektif. Paulus mengalami pergeseran paradigma yang sangat radikal. Apa yang dulu dianggapnya berharga, kini menjadi tidak berarti apa-apa. Ini menunjukkan bahwa iman sejati mampu mengubah cara kita memandang kehidupan ini. Yang kedua, nilai yang lebih tinggi. Pengenalan akan Kristus adalah harta yang jauh lebih berharga daripada segala sesuatu. Kristus memberikan makna, tujuan, dan kepuasan yang sejati dalam hidup kita. Yang ketiga, pengorbanan. Untuk mendapatkan Kristus, kita mungkin harus rela melepaskan apa yang kita cintai atau hal-hal yang dulu kita banggakan dalam hidup ini. Ini menuntut pengorbanan, tetapi hasilnya akan jauh melebihi segala pengorbanan kita itu. Yang keempat, kehidupan yang berpusat pada Kristus. Paulus tidak hanya membandingkan Kristus dengan hal-hal lain, tetapi ia juga menganggap segala sesuatu sebagai rugi dibandingkan dengan mengenal Kristus. Ini menunjukkan bahwa hidup kita harus benar-benar berpusat pada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti punya suatu hal yang dapat dibanggakan, entah itu kekayaan,
pendidikan, pengalamannya, koneksinya, statusnya, dan lain-lain masih banyak lagi. Hal-hal yang semestinya menjadi sampiran itu sedikit banyak seperti memberikan identitas pada diri kita. Jika tidak berhati-hati, siapa diri kita ini akan ditentukan oleh apa yang ada dan apa yang melekat dalam diri kita. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan rohani kita. Saudaraku, Paulus dalam perjalanan hidupnya mengalami banyak pengalaman yang sedemikian mengubahkan, sehingga segala macam sampiran yang terlihat hebat itu pada masa lalu, kini baginya adalah sesuatu hal yang dia katakan sebagai sampah. Bahasa asli yang dipakai Paulus sebenarnya ialah kotoran. Penyebab perubahan itu ialah pengenalan akan Kristus. Namun demikian, Paulus tetap sadar bahwa pengalaman itu adalah pengalaman anugerah, bukan pengalaman untuk mengendalikan Tuhan. Ia tetap sadar akan ketidaksempurnaan dalam hidupnya. Mari kita baca Filipi pasal 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudaraku, ayat ini mengungkapkan kerendahan hati Rasul Paulus yang luar biasa. Meskipun ia telah mencapai banyak hal dalam pelayanannya, ia tidak pernah menganggap dirinya sudah sempurna atau telah mencapai tujuan akhir. Paulus terus berusaha untuk semakin dekat dengan Kristus dan semakin menyerupai Kristus. Pengalamannya dengan Tuhan tidak membuatnya menjadi sombong ataupun menjadi takabur. Bukan karena ia telah menangkap Kristus, melainkan justru ia ditangkap Kristus. Paulus juga tidak ingin terpenjara oleh pengalaman rohani hebat di masa lalunya itu. Baginya hidup rohani berarti berjalan maju, menapaki masa kini, menuju masa depan dalam kemenangan bersama Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita larut dalam kebanggaan kita pada masa lalu? Ataukah kita sadar penuh bahwa kita mesti selalu berjuang dalam anugerah Allah untuk makin lama semakin mengenalnya? Kiranya teladan Rasul Paulus meletakkan kehausan dan kerinduan dalam hati kita untuk hidup makin mengasihi Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang. Kami merenungkan firman-Mu tentang bagaimana Rasul Paulus rela melepaskan segala sesuatu demi mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapa, kami sadar betapa sering kami terjebak dalam pengejar hal-hal duniawi, harta, popularitas, dan pengakuan. Kami seringkali lupa akan tujuan utama hidup kami, yaitu untuk mengenal Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Bapa, kami mau belajar dari Paulus untuk melepaskan segala sesuatu yang menghambat hubungan kami dengan Engkau. Tolong bukakan mata kami, agar kami dapat melihat dengan jelas apa saja yang masih kami cintai lebih daripada mencintai Engkau. Berikan kami kekuatan untuk melepaskan semua itu dengan sukarela. Tuhan, kami rindu untuk mengalami kebebasan sejati yang hanya bisa ditemukan di dalam Engkau. Bantulah kami untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Biarlah kasih-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami dapat mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, hidup berkemenangan adalah hidup yang senantiasa dekat dengan Tuhan Allah Bapa kita. Ketika kita hidup yang menyenangkan hati Allah Bapa, saat itulah kita ini lebih dari pemenang. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.